Saya persilakan untuk Susi dari Utrecht. Ya, terima kasih Bang Doni. Ya. Mari kita buka dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 8. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, dan tidak kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati, karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dan di taman. Amin. Oke, yang bacaan berikutnya Yohanes 1 ayat 1 sampai 12, Kak Mia, silakan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikannya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Oke. Saya akan bacakan dari bahan bacaan yang Pak Naik sudah bagikan. Maksud abadi Allah, love hurts. Dalam kesunyian, sebelum ada segala sesuatu, belum ada yang tercipta, yang ada hanya Sang Pencipta, Sang Ada. Allah yang Maha Esa, Tritunggal yang Maha Kudus, cukup, dan puas dengan dirinya sendiri, mulia, agung, indah, gemilang, luhur, maha bijaksana, suci, suci, suci. Dia tak memerlukan apapun di luar dirinya. Dia bebas sebebas-bebasnya, mutlak, absolut, kemuliaan, keagungan, keluhuran, dan kemegahannya tak bergantung kepada apapun. Dia sudah sempurna dengan sendirinya. Pujianku, sembahmu, semua tak menambah kebesarannya, apalagi menguranginya. Di balik kebijaksanaannya, di belakang keperkasaannya, selangkah di ujung cakrawala, di seberang alam semesta, tersembunyi rahasia Sang Maha. Ada misteri hati, hatinya berdetak, berdebar dengan api asmara. Cinta membara. Sejatinya, sesungguhnya sebelum dikau tercipta, sebelum ada alam semesta, sudah dari sononya ada cinta. God is love. 1 Yohanes 4 ayat 8. Tarian cinta ilahi menari-nari kian kemari dalam dirinya, Sang Ilahi. Tarian telah dimainkan, lagu telah didendangkan, ritme telah dipilih. Sang Pencipta ada rencana.
Kemudian selanjutnya, cinta yang mendorong Allah mencipta. Karena cinta, Adam ada. Insan sebagai cermin memantulkan detak hati sang Adam. Cinta, lihat Adam, rasakan Adam. Dikau akan kenal sang ilahi dalam dimensi ruang waktu. Itu yang dirindukan sang cinta. Itulah rencananya dari semula. Berbagi cinta dengan manusia. Cinta pula yang memungkinkan Adam bisa bicara. Ungkapkan rasa, isi hati, puisi sanubari. Tanda rindu yang tiada tara. Itu jua yang memampukan Adam angkat tangan. Tunjuk tangan. Ambil tindakan. Tentukan pilihan. Untuk memeluk ataupun melawan. Cinta yang mendasari Adam, ada kemampuan moral yang tak ada pada hewan. Kebebasan tentukan pilihan, menentukan jenis tarian, ritme gendang, nada seruling, kidung nyanyian, hentakan langkah kaki, ke kanan atau ke kiri, ayunan tangan ikut alunan, pilih ritme tarian, lenggak-lenggok yang serasi, tempo pilihan sendiri. Adam telah tentukan irama duka nan nestapa, tarian kabung kidung pilu, kisah cinta yang berduri, love hurts, cinta yang dikhianati, itu sakit sekali. Saya serahkan ke Pak Naik untuk waktu dan tempat, saya silahkan. Oke, terima kasih. Saya ajak untuk coba duduk yang rileks, yang pilih kursi yang enak, singkirkan kalau ada hal-hal yang mengganggu. Saya bersama-sama kita ingin menikmati cerita ini. Saya lebih banyak akan membacakan narasi yang sudah saya buat. Jadi nikmati dan enjoy. Yang pertama adalah saya ingin sampaikan dulu bahwa saya akan mengulangi PA 1 dan 2, siapa tahu teman-teman dulu nggak ikut atau dulu lupa, sekarang nggak ingat ya. Jadi saya coba tampilkan lagi. Nah, cukup banyak, oleh karena itu menjadi kuncinya. Yang kedua adalah teman-teman ini mungkin sejauh yang saya tahu mungkin agak jarang akan mendengar ini. Jadi silahkan menyimak. Kalau saya ada pertanyaan yang sangat menggoda, silahkan langsung instruksi saja. Langsung bicara saja. Saya tidak keberatan dan malahan senang. Kalau lagi saya bicara lalu ada yang mau mempertanyakan, klarifikasi atau apa, silahkan. Jadi jangan segan-segan ya. Kita saling belajar karena saya pun sekitar 4 tahun terakhir ini ingin belajar ini dan juga tidak mengerti. Jadi senang kalau ada teman-teman ada komen ataupun masukan. Kemudian ya ini lagi wabah di mana-mana, corona menerjang seluruh dunia ya. Tapi saya usulkan kali ini coba kita rileks dulu, santai dulu, lupakan yang lain. Ya, apakah di depan ekonomi nanti sulit atau bagaimana, ya sudahlah, kita sejenak ingin menikmati dulu ini di hadirat Tuhan bersama-sama. Jadi saya undang kita semua seperti begini. Seolah-olah kita menarik diri, lalu kita ke angkasa, lalu kita lihat apa yang terjadi di Eden. Oke? Nggak sulit kan? Jadi kita coba lihat dari sebagai orang yang nonton. Jangan pikirkan dulu terlibat banyak. Apalagi memikirkan, wah kalau begini nanti kejadiannya gimana keselamatan dunia ini, gimana penginjilan, ya sudahlah, lupakan dulu itu semualah tentang hal-hal itu. Loh ini kok penyakit terus, udah lupakan saja dulu semua. Mari kita nikmati satu kisah yang saya merasa menjadi detak jantung sang kuasa itu. Jadi mari kita menggeser diri kita, mengangkat diri kita ke angkasa, lalu melihat apa yang terjadi, dan kalau bisa kita sedikit menyedengkan telinga kita kepada yang maha kuasa itu.
Kita tinggalkan sedikit kemanusiaan kita yang selalu menuntut, tidak puas, mengapa begini, mengapa begitu, ini terjadi, kenapa, bagaimana nanti. Ya oke lah, oke, kita sama-sama mengerti itu tidak gampang. Tapi kita sekarang ingin tahu bagaimana hati Sang Maha Kuasa itu, hati Sang Cinta itu dengan keadaan ini. Jadi siap ya? Jadi saya buat subjudulnya adalah Allah kalah. Dalam permainan cinta, dia pun menyerah. Kalau teman-teman bisa menerima ini, sudah selesai ini kita isinya. Tidak perlu disampaikan lagi sebenarnya. Sebenarnya ini intinya sejauh yang saya bisa simpulkan. Allah kalah, dalam permainan cinta, dia pun menyerah. Wow, luar biasa. Allah kalah. Dalam permainan cinta, dia pun menyerah. Karena itu, ini kisah cinta tiada tara yang bermula sejak purbakala. Sebelum ada apa-apa. Adinda itu istimewa. Dikau itu tercipta karena cinta. Dalam cinta dan untuk cinta. Kisah hidup Adinda itu adalah kisah surgawi, cerita tentang sang ilahi, sang cinta sejati. Jadi kisah hidupmu adalah kisah surgawi. Walau dia serba maha, namun cintanya kepada Adinda membuat dia lemah, tak berdaya. Dia terkapar lugu, bak tak tahu apa-apa. Dan akhirnya, dalam permainan cinta, Allah pun kalah, dia menyerah. Bisa jadi alur ceritanya asing bagi rasio. Biarlah hati tampil jadi komando. Andalkan hati, dengarkan nurani, dikau akan mengerti kisah cinta sejati. Jadi teman-teman, Alkitab menceritakan semua apa yang saya katakan ini tadi. Semoga teman-teman melihat Kejadian 3 dan Yohanes 1 tadi adalah dalam kacamata ini. Kalau itu, berarti kita masuk kepada babak berikutnya ini. Jadi, Tuhan menyiapkan segala sesuatu. Kalau menurut ilmu pengetahuan sekitar 13 sampai 14 miliar tahun. Alam semesta ini, dunia ini. Dan setelah semua selesai, setiap tahapan di dalam kitab Kejadian 1 dikatakan Tuhan diam. Lalu dia berkata, semua baik. Sampai semua hari kelima selesai, Tuhan berdiam diri dan dia berkata seperti ini. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Teman-teman, ayat berikutnya kita tahu itu adalah setelah semua ini siap. Alam semesta ini semua siap, bumi siap dengan indah seperti ini. Dan Allah seperti hening sejenak, mengevaluasi diri. Itu seumpama kalau dibandingkan adalah seperti ini. Allah seakan terdiam, mengamati rancangannya dalam-dalam. Mbak Leonardo da Vinci bungkam, mundur selangkah, lalu dia tersenyum cerah. Jadilah Mona Lisa, karya monumental sepanjang sejarah. Karya masterpiece yang selalu akan dikenang sepanjang zaman ya. Mungkinkah begitu juga Tuhan waktu dia mengatakan semua baik. Setiap karya masterpiece memantulkan keagungan sang pelukis. Sebut Mona Lisa,
langsung nama Leonardo da Vinci muncul di kepala. Karena apa? Mona Lisa tak dapat lagi dipisahkan dengan sang maestro. Jadi setelah semua alam semesta dan bumi ini siap, inilah puncak karya Tuhan. Masterpiece-nya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Teman-teman, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Karena itulah yang dapat mengekspresikan isi hatinya. Itulah yang dapat mengungkapkan jati dirinya. Bagi seorang Ebit, ya adik, syair lagu diiringi musik apik itu adalah alat untuk mengungkapkan kegelisahan hati. Bagi budayawan Gusmus, Kiai Haji Mustafa Bisri, rangkaian kata bermakna diucapkan dalam nada yang pas. Itu cara yang luar biasa untuk menyampaikan pergumulan batinnya. Mungkinkah laki-laki dan perempuan itu adalah cara Tuhan mengungkapkan dirinya? Kawan, Daku dan Diko itu bukan produk Kodiak. Adinda itu karya monumental, unik karena spesial. Allah bak habis-habisan mengeluarkan segala kemampuan. Tidak ada lagi kemampuan dia yang tersisa untuk menciptakan setiap insan. Kala dia memandang manusia, karya tangannya, dia kagum, seraya bergumam, seperti kita kali orang ini. Teman, tidaklah berlebihan kalau dikatakan karya masterpiece itu perwujudan dari diri sang seniman. Apakah karena itu dikatakan menurut gambar Allah Adinda ciptakan, laki-laki dan perempuan? Dikau dan aku adalah perwujudan yang paling hakiki, yang paling inti dari apa yang ada dalam hati sang ilahi, yaitu sang cinta sejati. Manusia adalah cetusan, ungkapan, curahan jiwa sang seniman. Semua yang dia ingin ungkapkan tercermin utuh dalam diri insan. Dengan kata lain, jati diri sang pencipta yang tak kasat mata itu jelas terlihat dalam wajah manusia. Bagi yang senang berpikir secara dimensi, Allah ingin menyatakan diri dalam dimensi ruang dan waktu melalui Diko dan Daku Adinda yang dia cintai. Lihat manusia, itulah jati diri Allah yang dia ingin ungkapkan di dalam dimensi ruang dan waktu. Luar biasa sekali manusia ini. Jauh lebih luar biasa dari Mona Lisa. Ini bukan hanya hasil ciptaan dia. Bukan hanya ungkapan diri dia. Entah bagaimana kawan-kawan, saya juga tidak mengerti. Sang Maha Kuasa akhirnya jatuh cinta kepada karya dia sendiri. Look around you. Everything you see is God's. The heavens above and beyond, the earth, everything on it. But it was your ancestor that God fell in love with. Tuhan jatuh cinta itu kepada saudara dan saya.
bukan kepada alam semesta ini, bukan pada keindahan matahari, bukan keindahan dan keluar biasaan daripada galaksi-galaksi. Dia jatuh cinta kepada saudara dan saya. Tak bisa dipercaya. Inilah Allah kita, kawan-kawan. Dia jatuh cinta kepada saudara dan kepada saya. Lihat sekeliling, semua hasil karya manusia hebat-hebat. Bangunan gedung, alam luar biasa sekali pemandangannya. Indah semua, apalagi kalau belum pernah ke Dap-Dap di Danau Toba, tempatnya Pak Samsir. Kalau ada rezeki, saya dorong kita ke sana. Oh, indah sekali. Berapa hari di situ pun kita tidak akan bosan-bosan melihat keindahan Danau Toba, dikelilingi dengan gunung-gunung dan perbukitan. Wow, mantap. Tapi dengan engkau dan saya, Tuhan itu jatuh cinta. Mantap, bukan? Bukan hanya jatuh cinta. Seperti orang yang jatuh cinta, dia jadi dikuasai oleh cinta itu. Sehingga dikatakan dalam Yesaya 49, tidak mungkin. Mungkinkah seorang ibu melupakan bayinya dan tidak mengasihi anak yang dari kandungannya? Sekalipun seandainya mungkin, aku tidak akan melupakan engkau. Itu kata Tuhan. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Kalau New King James Version cantik pula mengatakan ini. See, I have inscribed. Saya sudah menggoreskan, mengukir engkau di telapak kaki, telapak tanganku. Dia seperti membuat tato, teman-teman. Dan nama teman-teman dan nama saya tertulis di situ. Ya memang jarang, tapi banyak juga orang kalau yang sedang jatuh cinta, nama pacarnya itu ditato di lengannya atau di manalah, yang ingin menunjukkan, sayang, kemanapun aku pergi, hatiku selalu di kamu. Kira-kira begitulah. Jadi saudara dan saya ada di telapak tangan Tuhan. Tidak bisa lagi dihapus, sudah ada di situ. Luar biasa. Indah sekali. Tuhan yang luar biasa. Kenapa sampai dituliskan nama kita di tangan dia, foto kita di tangan dia, dirajah, ditato? Ketika hati Allah bergetar karena cinta, bergema senandung asmara, Tritunggal yang Maha Kudus dalam persekutuan sempurna, dia memutuskan untuk jatuh cinta kepada Adinda. Nama Diko sudah ada dalam hatinya jauh sebelum tercipta dunia. Cintanya tak terbagi. Dia mencintai seolah-olah hanya Adinda seorang diri yang ada di alam semesta. Serasa berbisik, Adinda itu satu-satunya yang kucinta. Inilah Tuhan kita. Yang lain hanya numpang, kontrak. Hanya kita yang dilihat satu-satunya. Mantap niat ini. Dan dalam Yeremia, dalam bahasa The Message dikatakan, I've never quit loving you and never will. Expect love, love, and more love. Tidak mungkin saya tidak mencintaimu. Tidak mungkin. Malahan sebaliknya, nikmatilah cintaku yang terus bertambah. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ini tato yang permanen, kawan-kawan.
Karena sudah banyak juga tato KW hanya berlaku 2-3 hari, setelah itu terhapus. Tapi cinta Tuhan kepada Anda dan saya itu bak permanen tato. Tiap kali dia lihat gambar hati di tangannya, bergetar jiwa Tuhan. Karena dia begitu mencintai saudara dan saya. Wow. Dan tidak bisa dihapus lagi. Memang dulu ada kejadian Petrus, kalau yang masih ingat, umur-umur 40-an itu. Jadi yang punya tato itu dikejar dan bisa ditangkap dan sejenisnya lah. Dan orang berusaha untuk menghilangkan tato itu dan susah sekali. Pengorbanannya berat sekali. Dan Tuhan sudah menulis nama kita di telapak tangannya dengan tulisan yang permanen. Permanen. Karena dia mengasihi kita dengan cinta yang kekal. Oke. Kalau begitu mungkin baik kita bandingkan antara karya Leonardo da Vinci dengan Adinda, Anda, saya. Sebagai karya masterpiece dari Sang Pencipta. Setiap karya masterpiece memantulkan keagungan Sang Pelukis. Sebut Mona Lisa, langsung nama Leonardo da Vinci muncul di kepala. Mona Lisa tak dapat lagi dipisahkan dengan sang maestro. Anak SD pun mungkin tahu ini. Kalau sebut Mona Lisa, orang selalu ingat Leonardo da Vinci, sang maestro. Artinya Mona Lisa tak dapat dipisahkan lagi dengan sang maestro. Luar biasanya. Berbeda dengan Adinda, karya agung Sang Pencipta. Sang maestro lah yang tidak dapat lagi berpisah dengan dikau. Sang Penciptalah yang tidak bisa lagi berpisah dengan aku. Karena namaku sudah dicatat dengan permanen, dengan tato, dilukis dan dirajah tangannya. Jadi bukannya Mona Lisa yang tak dapat lagi dipisahkan dengan Sang Maestro. Justru Sang Maestro lah tidak bisa dipisahkan lagi dari saudara dan saya. Wow. Kebenaran ini aja bisa jadi membuat kita tersipu-sipu sendiri. Apalagi dalam situasi sekarang-sekarang ini. Dengan semua persoalan yang muncul. Mengingat ini aja teman-teman. Rasanya sudah puas sekali. Belum selesai ini. Belum. Mari kita lanjutkan lagi. Kalau sempat ke Paris, saya belum sempat. Mungkin dengan corona ini mungkin sudah sulit lah. Oke lah, kita bayang-bayangkan aja. Kalau sempat ke Paris, singgah di Museum Louvre. Tempat Mona Lisa ori disimpan. Lukisan ini dilapisi kaca anti peluru. Dijaga super ketat. Pengaturan suhu ruangan super canggih. Begitulah sepantasnya perlakuan terhadap hasil mahakarya. Dikelilinginya dia dan diawasinya. Dijaganya sebagai biji matanya. Sebab siapa yang menjamah kamu, kata Tuhan, berarti menjamah biji matanya. Wow. Anda diperlakukan istimewa. Bak dijaga seperti biji matanya. Inilah artinya kita kekasihnya. Luar biasa. Masih adakah hal-hal lain yang kita ragukan tentang dia? Wow. Saya nggak bisa bicara yang lain lagi. Terlalu indah. Bukan hanya sampai cinta seperti ini, teman-teman. Maju lagi selangkah.
Jadi kawan-kawan, dia bukan saja jatuh cinta. Kisah ini telah memasuki halaman selanjutnya. Dia rela mengikatkan diri kepada Adinda. Tidak segan menaruh harapan, percayakan masa depan dan kebahagiaannya. Itu bergantung kepada Adinda sorangan. Adinda itu kekasihnya. Luar biasa. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi ya Tuhan? Engkau rela mengikatkan dirimu dengan saya yang seperti ini. Tidak segan menaruh harapan Sang Maha Kuasa di diri saya. Percayakan masa depan dia. Dan bahkan kebahagiaannya. Sehingga kalau ada seorang yang kembali kepada rumah bapaknya, surga pun ikut bergetar semuanya. Karena kebahagiaan surga bergantung kepada Adinda sorangan. Luar biasa. Dan diikatkan seperti Kejadian 2. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi ehad, satu daging. Seolah-olah menunjukkan Tuhan setelah dia jelaskan cintanya semua kepada kita. Nih, Adam dan Hawa, begitulah aku dengan engkau. Manusia dan Tuhan ehad, menjadi satu. Itu Yohanes 17 sudah kita pelajari, sama-sama diskusikan waktu itu. Manusia ehad, bersatu dengan Tuhan. Sehingga Allah ehad dengan manusia. Dia rindu hatinya dapat dikau raba. Rasakan gejolak asmara. Hubungan daku dan dikau dengan Tuhan itu bak relasi suami istri. Berpadu serasi, sejiwa sehati. Relasi yang ditaburi cinta sejati. Nan murni, kekal abadi, hingga nanti, tak henti-henti. Ketika Adam berkata kepada Hawa, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Seolah-olah mereka berdua itu sudah satu hati, satu perasaan, satu emosi. Begitulah Tuhan. Dia ingin kepada saudara dan saya. Dapat merasakan, meraba hatinya. Rasakan gejolak asmara dia. Sejiwa, sehati dengan Sang Kuasa. Wow. Adinda ada tempat istimewa di hatinya. Tempat yang tersembunyi dalam jati dirinya. Tak tergantikan. Satu-satunya. Dikau itu menyatu dengan dirinya. Berpadu sanubari. Seakan hatinya habis tuntas. Terpaut kepada Adinda seorang diri. Dikau itu memenuhi hatinya. Seolah tak ada lagi tempat bagi yang lainnya. Tidakkah dikau sadari, kawan-kawan? Kesatuan yang menyatu. Bagai roti dan mentega, cetus remaja zaman now. Ungkapkan rindu. Tak terpisahkan. Bersatu baru serasi. Bagai amplop dan perangko, kata zaman old. Tanpa yang satu, tak ada artinya yang lain. Dimanapun kekasihnya, dia dambakan selalu di sisinya. Tak terpisahkan, ingin selalu dekat. Sedekat nan lengket gadget di tanganmu. Terasa ada yang hilang jika kau tak digenggam. Begitulah dia rindu kepadamu. Selalu. Itulah yang ada dalam hatinya. Rencana dari semula. Dari sebelum dikau tercipta. Sebelum ada taman surga. Sebelum dikenal kosakata dosa. Sebelum ada apa-apa. Inilah maksud abadi Sang Kuasa, kawan-kawan. Mencintaimu selama-lamanya. Dikau menjadi bagian dari dirinya. Skenario di taman surga dulu begitu. Sekarang juga berlaku.
hingga nanti seperti itu. Itulah satu-satunya naskah yang di buku. Dia cinta di kau selalu. Luar biasa Allah kita. Bolehlah tarik nafas sebentar sebelum kita masuk ke slide berikut ini. Di saat cinta harus memilih. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ini rebutan hati. Karena cinta, Adam ada pilihan. Cinta yang sejati muncul dari kerelaan. Tak ada paksaan. Dan sebab itu Adam ada kemampuan. Kapasitas moral mengubah peran. Laksana aktor di atas panggung drama. Dapat merubah naskah sang sutradara. Sesuai dengan selera. Bahkan dapat menikam bintang utama. Hingga meludahi si pembuat cerita. Terlalu banyak mungkin kita tidak paham teologianya tentang kisah ini. Tapi saya ingin kita lihat ini dari kisah cinta. Berserakan di sepanjang Alkitab. Ini bak puzzle, teka-teki. Yang satu demi satu harus kita gabungkan untuk mendapatkan gambar keseluruhan. Dan salah satu bagi saya yang jelas menceritakan apa yang terjadi di Taman Eden adalah apa yang terdapat dalam kitab Hosea. Hosea 6 ayat 7. Tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Versi firman Allah yang hidup. Tetapi sama seperti Adam, kamu juga melanggar perjanjianku. Kamu menolak kasihku. Kawan-kawan, ini pengkhianatan. Bukan hanya cerita sekolah minggu. Boleh makan atau tidak. Ini pengkhianatan. Cinta yang tulus dikhianati. Dan sakit sekali. Sakit sekali. Cinta yang tulus dikhianati. Sakit sekali. Apa daya, ini sudah fakta. Nyata, ini bukan masalah kriminal biasa. Apalagi hanya setingkat pencuri buah mangga. Ini fatal. Ini ada orang ketiga di taman surga. Ini pengkhianatan cinta. Adam selingkuh, runtuhlah semua romantika. Berantakan kisah cinta. Kekasih main mata. Saudara dan saya main mata. Terlalu sulit untuk dimengerti. Tak sampai akal budi untuk dapat memahami. Bagaimana mungkin dia biarkan itu terjadi? Ibaratnya seperti dia putuskan tali. Sang cinta bak sembunyi, relakan maumu sendiri. Adinda yang pegang kendali. Niat hatimu, taat atau sesat. Cintanya dikadali. Dia dikangkangi. Dan dia menahan diri. Dia diam. Dulu begitu, kini pun seperti itu. Walau sang ilahi sakit hati. Meski sepanjang zaman dia akan salah dimengerti. Kendati akhirnya dia harus mati. Akan tetapi. Dia mempersilahkan kau tulis sendiri. Naskah hidup sesuai dengan selera hati. Itulah namanya cinta sejati, teman-teman. Itulah namanya cinta sejati. Membiarkan kita putuskan sendiri.
Saya senang dengan satu kutipan yang dikatakan, the person you love the most will hurt you the most. Orang yang engkau cintai habis-habisan, dia pula lah yang akan bisa menyakitkan hatimu habis-habisan. Dan Tuhan sudah mencintai kita habis-habisan, maka dia sakit hati habis-habisan. Saya senang dengan istilah kawan-kawan waktu Yohanes 17. Tuhan ambiar. Ketika Tuhan Allah melihat betapa luasnya kejahatan manusia dan bahwa niat hati dan pikiran mereka selalu cenderung kepada kejahatan, maka Ia menyesal telah membuat mereka hatinya hancur, ambiar. Dalam The Message dikatakan, it broke his heart. Sakit sekali, kawan-kawan. Cinta kita kalau dihanyati sakit sekali. Bayangkan kalau pasangan hidup kita bermain mata. Nggak ada lagi gunanya semua prestasi. Nggak ada lagi gunanya semua yang kita miliki. Hancur semua. Berantakan. Ambiar. Begitulah hati Tuhan. Karena itu dia menyesal luar biasa sekali. Oh, dia tidak berpikir, oke lah ganti lagi yang baru, memangnya gua pikirin. Ganti aja yang baru. Oh tidak, teman-teman. Itu namanya cinta hanya sementara. Cinta dia abadi, kekal selama-lamanya. Nama saudara dan saya, tatonya sudah permanen. Membuat hatinya hancur. Tidak hanya itu, kawan-kawan, dengan semua kelakuan kita, Efraim telah menimbulkan sakit hatinya secara pahit. Dan lebih sering kita, Matius 15 ayat 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Memang lidah tak bertulang, kawan-kawan. Tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Dan dia tahu itu. Dan itu membuat hatinya sakit sampai pahit, bitter. Inilah Allah kita. Perasaan Allah kita. Inilah yang terjadi di Kejadian pasal 3. Love hurt. Cinta berduri, cinta yang dikhianati. Sakit sekali. Sakit sekali. Yesaya 53 mengatakan, tapi siapa yang peduli kepada Tuhan seperti itu? Kebanyakan saudara dan saya hanya menuntut supaya saya masuk surga, supaya saya diberkati, supaya begini, supaya begitu. Tapi adakah yang dapat merasakan getaran sakitnya hati Sang Ilahi melihat kelakuan saya dan saudara? Itu membuat sakit hatinya. Sakitnya sampai pahit sekali. Kita bermain muka. Di depan orang saya memuji Tuhan. Hati saya ada di mana-mana. Engkau tidak seperti dulu lagi, sayang. Kau bukan lagi dirimu, kata lagu jadul. Di mana candamu? Kulihat cara engkau berdandan, kau bukan lagi dirimu. Engkau ada bersamaku, tapi engkau tidak hadir. Dan itu sakit, kawan-kawan, kalau kita punya pasangan, kita berdampingan, tapi kita tahu hatinya tidak di kita. Sakit sekali. Dan saya seperti itu di hadapan Sang Cinta. Semoga kawan-kawan tidak. Dan dari Yohanes pasal 1, kalau saya bisa hanya ambil 1-2 ayat, teman-teman, maka saya simpulkan judulnya, dia datang, dia ditendang.
Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya, menendangnya, tidak menganggap. Sampai Lukas 9 ayat 58 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia homeless, dia tidak punya tempat di dunia ini. Dia datang, dia ditendang. Wah. Dan itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Dia coba datang. Apa daya, dia ditendang. Lahir pun harus di kandang domba. Bak, orang miskin, papa tak berdaya. Cinta ini membunuhku. Diberi kebebasan, tentukan pilihan. Kemampuan untuk menulis ulang sendiri peran. Seperti yang dikehendaki. Merubah kalimat-kalimat sesuai dengan selera hati. Kehendak bebas tentukan peran sendiri. Bahkan hingga peran menusuk dari belakang. Mengkhianati sang pembuat cerita. Sang kuasa, Tritunggal yang Maha Esa, menikam dia hingga mati. Disalib berperi. Begitu mengenaskan. Cinta memang tak dapat dipaksa, teman-teman. Di Eden begitu sama. Sekarang pun tidak beda. Cinta tidak bisa dipaksa. Ada pilihan di tangan saudara dan saya. Cinta memang gila. Cinta acap kali membuat orang bertindak gila. Karena cinta dia rela meninggalkan surga. Gila ini. Karena cinta sang kuasa jadi lemah tak berdaya. Gila ini. Dia biarkan dirinya terhina. Gila ini. Dia diam ketika diolok-olok lantas didera. Gila ini. Hatinya luka lebar. Dia sabar. Masalah ini nggak waras ini. Hatinya sakit merintih, dia tahan tertatih-tatih. Gila. Hatinya ngilu, bak tersayat-sayat sembilu. Dia berderai pilu. Gila cinta. Tindakan cinta ini gila sekali. Ingat ini sang kuasa. Seperti tidak ada daya sama sekali. Bertekuk lutut. Bak otot baja. Otot baja tulang besi. Berdaya di sudut kerling Delila. Itulah gambaran yang pas saya rasa Simpson and Delila. Berkuasa, luar biasa, tak berdaya di pelukan Delila. Mungkinkah Tuhan tak berdaya di pelukanmu dan rangkulanku? Mungkinkah seperti itu? Ataukah hanya Alkitab cerita-cerita hanya membuat komedi antara Simpson dan Delila? Tidak kawan-kawan, tidak kawan. Bisa jadi dia ingin menceritakan rahasia ini, misteri ini, seperti yang sudah kita dengarkan ini tadi. Cinta memang gila. Sepertinya Tuhan jadi bodoh sekali. Maaf, saya katakan begitu. Seperti kalau kita lihat seseorang yang jatuh cinta luar biasa kepada seorang dan orang itu sudah diperlakukan seenaknya, masih juga mencari-cari, mengejar-ngejar dia. Seringkali kita merasa, memangnya nggak ada orang lain yang lebih baik dari dia. Kalau kita seandainya melihat adegan di Eden, mungkin juga kita akan berkata seperti itu. Bahkan sekarang ini pun, kalau kita ada ke luar angkasa dan melihat ini, dan mata rohani kita dicelikkan, kita juga akan merasa, Tuhan kok jadi begitu ya? Kok seperti anak kecil, nggak berkuasa? Mungkin kita akan mengejek dia. Kawan-kawan, cinta memang gila. Tidak bisa dianalisa, di luar logika. Lihat, dia melarat, sekarat, tatap, tak ada yang dia bisa harap. Tempat untuk meletakkan kepala, dia tak punya.
Dia datang, dia ditendang, dia menyapa, dia malahan dicela. Dia dimusuhi, dia dijauhi, seperti pesakitan di hadapan jaksa. Dia diadili, lunglai tak berdaya. Setiap tuduhan menghujam ke jantungnya, hingga akhirnya dia semena-mena dijatuhi hukuman mati. Dia rela tewas secara tak manusiawi. Inilah namanya cinta sejati, kawan-kawan. Wow, wow. Dia diam, dia rela, dia pasrah. Mengapa ya Tuhan? Mengapa ya Allah? Mengapa sang cinta sedia mati? Karena cintanya kepada Adinda. Cinta ini telah membunuhnya. Hanya dikau seorang yang dapat menghentikan denyut nadinya. What a love. Cinta yang luar biasa. Dipertontonkan dengan nyata. Wow. Senang dengan referen lagu The Message. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku? Lelah hati ini meyakinkanmu. Cinta ini membunuhku, kata The Message. Mungkin dia tidak berpikir tentang ini, tapi saya rasa kata-kata dia menggambarkan ini. Tidak cukup waktu kita untuk membahas ini terus. Nikmati apa yang sudah ini tadi, yang sudah kita dengar bersama-sama. Sebagai penutup, di dalam ayat 12 dari Yohanes 1, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 2 Tawarin 16, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Tuhan mencari hati. Kalau ada yang menerima Dia dan menyediakan tangannya untuk letak kepalanya, yaitu hati kita, maka kita memasuki babak berikutnya, Eden berikutnya, to be continued. Saya rasa itu dulu, Bang Doni. Saya serahkan kembali ke Bang Doni.